Chelsea, yang dikenal sebagai klub dengan kekuatan finansial luar biasa, kini berada di tengah pusaran krisis akibat pengelolaan yang buruk. Di bawah pemilik baru Todd Boehly, The Blues telah menghabiskan lebih dari 5,7 triliun rupiah dalam 3 musim terakhir. Namun dalih-alih meraih kesuksesan, Chelsea justru terperosok ke dalam jurang kebingungan, kehilangan arah, dan identitas. Di sisi lain ada Arsenal yang mengeluarkan dana lebih sedikit justru bangkit sebagai salah satu penantang gelar serius di Premier League. Apa yang salah dengan Chelsea dan bagaimana Arsenal berhasil memberikan pelajaran berharga tentang manajemen transfer? Sebelum menyaksikan videonya, pastikan Football Lovers sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya tak ketinggalan info-info sepak bola menarik dan up to date dari Starting 11 Moment. Chelsea saat ini tengah menghadapi krisis yang tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga identitas. Di bawah kepemilikan Todd Boehly, klub yang dikenal tak ragu menghamburkan uang demi meraih kesuksesan, kini justru mengalami penurunan performa yang signifikan. Selama 3 musim panas terakhir, Chelsea telah membeli 35 pemain, dengan total pengeluaran mencapai 5,7 triliun rupiah. Namun, pengeluaran besar ini tidak membawa hasil yang diharapkan. Ironisnya, nilai pasar pemain yang dibeli Chelsea justru lebih rendah dari uang yang dikeluarkan, menunjukkan ketidakbijaksanaan dalam pengelolaan keuangan. Data transfer market mengungkapkan bahwa nilai pasar dari 35 pemain yang dibeli Chelsea selama periode ini hanya mencapai 14,3 triliun rupiah, atau setara 755,7 juta pound sterling. Sementara Chelsea harus merogoh kocek hingga 20 triliun rupiah atau setara 1,034 miliar pound sterling untuk mendatangkan mereka. Selisih 5,7 triliun rupiah ini menggambarkan betapa besar pengeluaran Chelsea dibandingkan dengan nilai aktual pemain yang mereka beli. Sebagai contoh, Pedro Neto yang baru saja didatangkan dengan harga sekitar 1 triliun rupiah atau setara 51,3 juta pound sterling, sebenarnya memiliki nilai pasar hanya 937 miliar rupiah atau setara 47,1 juta pound sterling, yang berarti Chelsea kembali melakukan pengeluaran berlebihan. Salah satu masalah utama Chelsea saat ini adalah skuad mereka yang terlalu gemuk. Saat ini, Chelsea memiliki 43 pemain dalam skuad senior mereka. Jumlah yang sangat tidak seimbang dan sulit dikelola. Dengan 14 penyerang, 11 gelandang, 12 bek, dan 6 penjaga gawang, Chelsea harus segera melakukan penjualan besar-besaran demi menyeimbangkan skuad mereka. Beberapa pemain seperti Conor Gallagher telah hengkang dengan Atletico Madrid sebagai destinasi yang potensial. Sementara Romelu Lukaku masih berusaha menemukan jalan keluar ke Napoli. Namun penjualan pemain saja mungkin tidak cukup untuk menyelamatkan Chelsea dari kekacauan ini. Dengan lebih banyak pemain yang masih diharapkan datang, termasuk kemungkinan kembalinya Joao Felix, Chelsea harus segera menemukan cara untuk menyeimbangkan tim dan memastikan setiap pemain memiliki peran yang jelas. Jika tidak, Stamford Bridge akan terus menjadi arena drama yang tak berkesudahan, di mana pemain-pemain mahal hanya menjadi penghuni bangku cadangan atau bahkan dipinjamkan ke klub lain. Di sisi lain, Arsenal tampil sebagai contoh bagaimana mengelola keuangan dengan bijaksana dapat membawa hasil yang luar biasa. Di bawah arahan Mikel Arteta, Arsenal telah mengeluarkan sekitar 8,1 triliun rupiah dalam 3 musim panas terakhir untuk mendatangkan 13 pemain berkualitas. Namun yang membuat Arsenal berbeda adalah cara mereka memaksimalkan setiap pengeluaran. Menurut transfer market, nilai pasar dari pemain-pemain yang dibeli Arsenal sebenarnya lebih tinggi dari jumlah yang mereka keluarkan, yaitu mencapai 9,1 triliun rupiah atau setara 525,2 juta euro dibandingkan dengan jumlah biaya yang dikeluarkan sebesar 8,5 triliun rupiah. Perbandingan ini menunjukkan betapa cermatnya Arsenal dalam melakukan transfer. The Gunners berhasil mendatangkan pemain dengan harga yang lebih rendah dari hasil pasar mereka, yang menunjukkan kejelian dalam memilih target transfer.
Selain itu, Arsenal juga berhasil membangun skuad yang seimbang dan solid. Dengan hanya 24 pemain di skuad senior mereka saat ini. Ini menunjukkan bahwa Arsenal tidak hanya fokus pada kualitas, tetapi juga pada efisiensi dan keseimbangan tim. Terbukti 3 musim ini mereka dapat bersaing di level tertinggi di liga lokal maupun Eropa. Ketika melihat perbandingan antara Chelsea dan Arsenal, terlihat jelas bahwa Chelsea perlu belajar banyak dari rival mereka di London Utara. Pengeluaran besar tanpa strategi yang jelas hanya akan membawa kehancuran. Seperti yang kini terjadi di Stamford Bridge. Boehly mungkin bisa belajar dari Arteta bahwa kesuksesan tidak selalu diukur dari berapa banyak uang yang dikeluarkan, tetapi bagaimana uang tersebut digunakan dengan bijak. Pengeluaran Chelsea yang mencapai 5,7 triliun rupiah sebenarnya bisa digunakan untuk membangun tim yang lebih kompetitif. Namun pemborosan ini tidak berbanding lurus dengan prestasi di lapangan. Chelsea gagal menunjukkan kemajuan yang signifikan meskipun telah menghabiskan banyak uang. The Blues terus terpuruk di papan tengah klasemen, jauh dari harapan untuk bersaing di puncak. Para penggemar mulai kehilangan kesabaran dan suara-suara kritis semakin keras terdengar, baik dari dalam maupun luar klub. Sebaliknya, Arsenal dengan cermat memanfaatkan setiap rupiah yang mereka keluarkan untuk membangun skuad yang kuat dan kompetitif. Memberikan pelajaran berharga bagi rival mereka di London Barat. Selain itu, manajemen Chelsea juga perlu mempertimbangkan strategi transfer mereka ke depan, mengingat regulasi Financial Fair Play atau FFP yang semakin ketat. Chelsea harus lebih bijak dalam melakukan transfer. Mereka tidak bisa lagi mengandalkan pengeluaran besar tanpa hasil yang jelas. Terutama ketika mereka harus berhadapan dengan tim-tim yang lebih cerdas dalam mengelola keuangan seperti Arsenal. Dengan lebih dari 1 miliar pound sterling yang telah dihabiskan dan skuad yang gemuk, Chelsea kini berada di persimpangan jalan. Manajer baru Enzo Maresca menghadapi tantangan besar untuk menyatukan tim ini dan membuat mereka tampil kompetitif. Namun dengan begitu banyak pemain yang harus diurus. Tugas ini jauh dari mudah. Boehly dan tim manajemennya harus segera mengambil tindakan tegas. Mereka perlu menjual pemain-pemain yang tidak dibutuhkan dan merampingkan skuad. Selain itu, mereka harus berhenti melakukan pembelian yang sembrono dan mulai fokus pada pemain-pemain yang benar-benar dapat membawa perubahan positif bagi tim. Kegagalan Chelsea di bawah Boehly tidak hanya menjadi pelajaran bagi klub itu sendiri, tetapi juga bagi klub-klub lain yang tergoda untuk mengikuti jejak mereka. Pemborosan uang tanpa strategi yang jelas hanya akan membawa bencana, bukan kesuksesan. Chelsea kini harus membayar harga mahal atas kesalahan mereka dan mereka mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk kembali ke jalur yang benar. Dengan lebih banyak pemain yang masih diharapkan datang dan dana yang sudah dihabiskan, Chelsea berada di ujung tanduk. Mereka kini harus berhadapan dengan kenyataan bahwa uang saja tidak cukup untuk membawa kesuksesan di sepak bola modern. Arsenal yang tampil lebih cerdas dan hebat telah memberikan pelajaran berharga yang harusnya dipelajari Chelsea dengan baik. Jika tidak, Stamford Bridge mungkin akan terus menjadi panggung drama yang memalukan, sementara Arsenal melaju menuju kejayaan. Namun pertanyaan besar tetap ada, apakah Chelsea mampu bangkit dari keterpurukan ini? Atau mereka akan terus terjebak dalam lingkaran setan pengeluaran berlebihan tanpa hasil? Bagaimana pendapat football lovers tentang masa depan Chelsea di bawah Todd Boehly? Berikan pandangan Anda di kolom komentar ya.